Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 113-116. Setelah membandingkan penampilan Su King, pria berbaju hitam tersenyum dan berkata, "Kamu adalah Su King, benar, Dr. Su, TSK, kamu terlihat sangat lembut. Sepertinya kami saudara bisa bersenang-senanglah hari ini." Wajah Li Fugui menjadi gelap, dan dia berkata, "Siapa yang mengirimmu ke sini?" Pria berbaju hitam itu memarahi dengan sedih, "Bajingan kecil, pergi. Telepon lagi, aku bahkan tidak peduli denganmu, mereka akan musnah bersama." Li Fugui membusungkan dadanya, bergegas ke depan Su King, memblokirnya, dan berkata dengan suara rendah, "Tempat ini tidak jauh dari villa, lari kembali dan beritahu Dinsu." "Tapi, kamu," Su King sangat cemas. Dia juga tahu bahwa ini adalah pilihan terbaik, tetapi dia tidak bisa membiarkan Li Fugui dipukuli sendirian di sini. Li Fugui berkata dengan kagum, "Cepat pergi. Jika kamu pergi sedetik kemudian, aku akan dipukuli lebih lama." Li Fugui diam-diam senang. Dia untuk sementara memutuskan untuk berperan sebagai pahlawan menyelamatkan kecantikan, hanya untuk mengubah pandangan Su King tentang dirinya. Tanpa diduga kedua pria berbaju hitam ini bekerja sama dengan sangat baik. "Oke. Kamu harus bertahan, aku akan segera datang untuk menyelamatkanmu." Su King terkejut dan tergerak. Melihat Li Fugui ditendang ke tanah, matanya menjadi merah dan dia lari. Pria berbaju hitam lain akan segera menyusul. Mengutuk, "Pelacur bau, jangan lari." Li Fugui bergegas mendekat dan melemparkan pria berbaju hitam itu ke tanah, meniru suara yang menyakitkan, dan berkata, "Cepat, lari, aku sudah menghentikan mereka." Mendengar ini, Su King menangis, dan berlari lebih cepat lagi, rumput. Melihat Su King telah lari jauh, kedua pria berbaju hitam itu langsung mengamuk, melompat ke sisi Li Fugui, dan hendak meninju dan menendangnya. Cukup melihat Su King sudah melarikan diri, Li Fugui mencibir. Dia meninju pipi salah satu pria berbaju hitam. Ledakan, pria berbaju hitam itu terlempar oleh pukulan Li Fugui, dan menghantam petak bunga dengan keras. Wajahnya berubah kesakitan. Pria berbaju hitam lainnya terkejut, dan hendak mundur ketika Li Fugui mengulurkan tangan dan mencengkeram lehernya dengan erat. "Kalian baru saja bertengkar hebat," Li Fugui mencibir lagi dan lagi. "Kakak, lepaskan aku, lepaskan aku." Pria berbaju hitam yang dipegang oleh Li Fugui tampak seperti telah melihat neraka. Li Fugui melepaskan tangannya, melemparkan lawannya ke tanah, menatap pria lain berbaju hitam, dan berkata, "Kalian berdua, berlututlah." Kedua pria berbaju hitam itu langsung ditakuti oleh keterampilan dan kekuatan Li Fugui. Begitu tak berdaya, mereka semua berlutut di tanah dengan plop. Li Fugui tampak bahagia dan berkata, "Berlutut bersama." Kedua pria berbaju hitam itu menunjukkan senyum tersanjung di wajah mereka dan berlutut bersama. Setelah berjuang, topeng mereka terlepas, memperlihatkan wajah dua anak muda. Li Fugui bertanya dengan acuh tak acuh, "Siapa yang mengirimmu ke sini?" Kedua pria berbaju hitam itu berkata dengan cepat, "Saudaraku, tidak ada yang mengirim kami, kami hanya mencari seks." "Iya, kami masih ingin mengambil uang." Li Fugui tersenyum, dan dia berkata, "Lihat aku." Kedua pria berbaju hitam itu dengan cepat menatap Li Fugui. Mata Li Fugui menajam, dan dia berteriak, "Apakah aku seperti orang bodoh?" Kedua pria berbaju hitam itu sangat ketakutan hingga hampir pipis di celana, dan salah satu dari mereka buru-buru berkata, "Saudaraku, jangan lakukan itu, kataku, tidak bisakah kita mengatakannya?" Li Fugui berdiri, tingginya sekarang 1,8 meter dan memiliki tubuh kekar. Dia memberi orang rasa penindasan yang kuat dalam kegelapan. Ditambah dengan kekuatan tidak manusiawi Li Fugui, kedua pria berbaju hitam itu hanyalah orang biasa. Bagaimana mereka bisa menahan tekanan psikologis seperti itu? Segera berkata, "Ini Gao Tian. Tuan Muda Gao meminta kami untuk datang." "Gao Tian." Li Fugui menjadi marah. Dia tidak mengganggu Gao Tian, tetapi Gao Tian cukup baik bahkan untuk mendapatkan ide Dinsu. Tampar, Li Fugui menamparnya dengan marah. Salah satu pria berbaju hitam dipukuli, dan berkata, kakak,
ayo kita pergi. Biarkan kamu pergi, Li Fugui memutar matanya, berkata, itu bukan tidak mungkin, tetapi Anda perlu melakukan sesuatu untuk saya. Apa? Kedua pria berbaju hitam itu sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu, mereka mengira mereka sangat kejam, tetapi dibandingkan dengan Li Fugui, mereka seperti domba kecil. Li Fugui merendahkan suaranya dan mengatakan sesuatu. Wajah kedua pria berbaju hitam itu tiba-tiba menjadi semakin menggairahkan. Saudaraku, saudaraku, kami tidak berani. Saudaraku, jika Tuan Muda Gao mengetahuinya, kami akan mati. Li Fugui menjadi dingin dan berkata, kamu sangat takut pada Gao Tian? Kamu tidak takut pada saya, kan? Dengan mengatakan itu, Li Fugui mengangkat tangannya. Saudaraku, kami mendengarkanmu, kami semua mendengarkanmu. Kedua pria berbaju hitam itu sangat ketakutan hingga hampir mengencingi celana mereka, dan berkata dengan tergesa-gesa. Baru saat itulah Li Fugui tersenyum puas. Pada saat ini, terdengar teriakan dan langkah kaki dari arah Villa Dinsu. Hati Li Fugui tergerak, dan dia langsung berbaring di tanah, berkata, menurut rencana. Kedua pria berbaju hitam itu melemparkan diri ke samping Li Fugui, meninju-tinju mereka dengan cara palsu, dan Li Fugui mengeluarkan suara menyakitkan untuk bekerja sama, dan memprotes dengan marah. Bahkan jika kamu memukulku, aku tidak akan menyerah. Kita akan mati bersama. Langkah kaki mendekat, dan kemudian suara bersemangat Gao Yunru terdengar, dan dia berkata, di sana, cepat, simpan Fugui. Berhenti, suara Agung Dinsu juga terdengar. Penjaga keamanan di komunitas mengikuti di belakang dan bergegas. Kedua pria berbaju hitam itu melawan secara simbolis beberapa kali sebelum ditangkap. Li Fugui dibantu oleh Gao Yunru dan Su Qing. Wajahnya sudah biru dan ungu, dan sepertinya dia sering dipukuli. Su Qing menggigit bibirnya dan berkata, Li Fugui, maaf, jika bukan karena menyelamatkanku, kamu tidak akan dipukuli. Li Fugui berkata sambil tersenyum, bukan apa-apa, aku seorang kawan. Pada saat itu, jika kamu adalah siapapun, aku juga akan maju. Itu belum tentu benar, Fugui, aku ingin berterima kasih. Dinsu berkata dengan rasa terima kasih di wajahnya, jika bukan karena kamu, Xiao Qing akan selesai malam ini. Gao Yunru juga berpikir bukan untuk menghindari kecurigaan, dia mendukung Li Fugui, dan bertanya dengan prihatin, Fugui, apakah lukamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Ini semua trauma kulit, Li Fugui berkata dengan tenang. Namun, Su Qing merasa lebih tidak nyaman. Meskipun wajah Li Fugui tidak bengkak, bekas luka terlihat jelas. Semua orang tahu bahwa Li Fugui pasti sering dipukuli. Tetapi pada saat ini, selain kekaguman dan rasa terima kasih kepada Li Fugui, tidak ada yang berdiri. Li Fugui. Li Fugui merasa sangat lega. Bekas luka ini dibuat olehnya dengan menggunakan obat, dan bisa dikatakan terlalu berharga untuk memiliki efek saat ini. Dekan Su, bagaimana dengan dua orang ini? Dua penjaga keamanan menahan kedua pria berbaju hitam itu dan bertanya. Gao Yunru berkata lebih dulu, saya telah memberitahu Tranquility, dan dia akan segera datang ke sini. Dinsu berkata dengan suara yang dalam, kami adalah komunitas keluarga rumah sakit, dan insiden ganas seperti itu hampir terjadi. Kami harus mencegahnya di masa depan. Ke depan, kita tidak hanya harus memperkuat pengawasan, akan ada patroli di malam hari. Ya, Dinsu, kami pasti akan melakukannya. Kedua satpam itu mengangguk dan membungkuk, menyeka keringat di dahi. Kompleks rumah sakit rakyat yang berafiliasi sebenarnya didanai dan dibangun oleh rumah sakit rakyat. Dengan kata lain, di sini Presiden Su berhak membunuh mereka. Untungnya, tidak ada konsekuensi serius. Jika tidak, mereka mungkin akan dikeluarkan. Fugui, kamu mencintai anak-anak, kamu sangat berani. Terima kasih, jika tidak. Bibi Liu sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Dia memegang tangan Li Fugui dan berkata tanpa henti, Xiao Qing, kamu harus berterima kasih banyak pada Fugui. Jika sebelumnya, Su Qing tidak akan mendengarkan kata-kata ini di dalam hatinya. Tapi sekarang, dia melihatnya dengan rumit. Mata melirik Li Fugui,
dia mengangguk patuh. Setelah beberapa saat, Tranquility juga datang dengan beberapa polisi. Setelah membawa kedua pria berbaju hitam itu ke pengadilan, Tranquility memandang Li Fugui dengan setengah tersenyum dan berkata, "Fugui, kamu baik-baik saja?" Dengan jantung berdebar, berpura-pura tersenyum. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Tranquility yang mengetahui keahliannya. Jika Tranquility bermaksud untuk mengungkapnya, ajukan saja beberapa pertanyaan acak, dan itu akan berhasil. Untungnya, Tranquility tidak melakukan hal seperti itu, tetapi segera pergi. Baru saat itulah Li Fugui menghela nafas lega. Saat ini sudah larut, dan setelah mengalami hal seperti itu, Gao Yunru menawarkan diri untuk pergi. Kurang dari BR lebih besar dari Li Fugui ingin pergi pada awalnya. Tetapi Bibi Liu berkata dengan antusias, "Fugui, tinggal di asrama atau hotel tidak baik, dan tidak nyaman. Kamu bisa tinggal di rumah." Din Su juga tertawa, dia berkata, "Ya. Fugui, ada banyak kamar di rumah ini, jadi tidak masalah bagimu untuk tinggal di sini." "Apakah tidak apa-apa?" Li Fugui sangat enggan. Dia juga ingin menghidupkan kembali pengalaman menyenangkan dengan Gao Yunru terakhir kali jika dia tinggal bersama Din Su. Apakah dia masih punya kesempatan? Tepat ketika Li Fugui memutar otak untuk menolak, Su King berkata dengan lembut, "Li Fugui, kamu bisa tinggal." "Fuji, nyaman bagimu untuk tinggal di sini." Gao Yunru juga tersenyum. Li Fugui menggaruk kepalanya, dan tidak punya pilihan selain mengatakan, "Kalau begitu repot. Jangan ganggu, Xiao Gao, hati-hati dengan caramu sendiri." Bibi Liu bahkan lebih bahagia ketika Li Fugui setuju, dan memberitahu Gao Yunru lagi satu kalimat. Gao Yunru mengerutkan bibirnya dan tersenyum, lalu masuk ke mobil di bawah pengawasan semua orang, dan pergi perlahan dari komunitas. Selain menghela nafas di hati Li Fugui, dia masih menghela nafas. Kesempatan yang luar biasa, itu dia. Namun, semakin dekat dengan keluarga Din Su juga sangat membantu Li Fugui. Dalam keputusasaan, Li Fugui hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan cara ini. Keesokan harinya, ketika Li Fugui bangun pagi-pagi, dia melihat Din Su memainkan Wu Qingxi di halaman. Su King juga bangun pagi dan berlatih satu set Wu Qingxi. Li Fugui melihatnya sebentar, lalu membandingkan beberapa ingatan dan materi di benaknya, dan segera dia menemukan bahwa Wu Qingxi yang mereka latih sangat berbeda dari yang dia ingat. "Presiden Su, saya juga tahu satu set Wu Qingxi." Li Fugui tahu bahwa tidak ada yang bermutu rendah dalam buku medis. Jadi setelah menyapa, dia berjalan ke sisi Su King dan memainkan satu set Wu Qingxi. Namun, gerakannya lebih cepat dan halus, belum lagi enak dipandang, ia memiliki ritme yang berbeda. Ketika Li Fugui menyelesaikan setnya, dia melihat Din Su dan Su King berdiri di samping dan menatapnya. "Fugui, dari mana kamu mendapatkan pertunjukan 5 hewan ini?" Din Su segera berkata. Li Fugui menyeringai dan berkata, "Din Su, ini diturunkan dari keluargaku." Din Su tidak meragukannya, dan berkata dengan penuh minat, "Mengapa menurutku permainan 5 hewanmu lebih dipulihkan dan lebih baik daripada permainanku, beberapa?" Li Fugui pura-pura bodoh dan berkata, "Dekan Su, jika kamu ingin tahu, kamu bisa mempelajarinya sendiri setelah berlatih, dan aku bisa mengajarimu." Zaman ini, tentu saja tidak ada yang perlu dilalaikan. Li Fugui melakukannya bergandengan tangan, dan membantu Din Su berlatih sekali. Mata Din Su bersinar terang, belum lagi wajahnya yang bercahaya, dan energinya bahkan dikerahkan. Oke, ini seharusnya Wu Qingxi yang asli. Saya tidak pernah berpikir saya akan melihatnya lagi seumur hidup saya." Setelah menyelesaikan set, Din Su sangat senang dan berkata dengan kagum, "Fugui, ini yang harus saya lakukan, terima kasih. Anda telah memuaskan saya sebagai dekan." Li Fugui berkata dengan cepat, "Dekan Su, temui saya jika Anda mengatakan ini." "Ya, Anda telah banyak membantu saya, tetapi saya tidak punya apa-apa untuk membantu Anda. Jika Anda menyukai pertunjukan 5 hewan ini, itu milik Anda." Kepala sekolah Su tertawa dan berkata, "Itu tidak perlu. Kaya dan mulia, Xiao King masih belum bisa. Kamu bisa mengajari Xiao King."
Wu Qingxi yang asli. Kamu lebih banyak berlatih, hanya ada manfaatnya, tidak ada salahnya. Li Fugui tampak seperti sedang mendengarkan ajaran, dan melihat ke arah Su Qing lagi, dan pihak lain sudah berpose. Nyatanya, Li Fugui tidak tahu bagaimana bergaul dengan Su Qing. Melihat ini, dia tidak sopan, berjalan, dan mulai memberi nasihat salah satu tindakan Su Qing. Tidak memenuhi standar, Li Fugui tidak punya pilihan selain mengulurkan tangannya, menahan pergelangan tangan Su Qing, meregangkannya perlahan, dan berkata di mulutnya, "Tenang, kamu harus santai." Tubuh Su Qing benar-benar tegang, jantungnya berdebar kencang, dan pada jarak sedekat itu, sulit baginya untuk mencium bau jantan yang kuat di tubuh Li Fugui. Belum lagi dia tidak hanya melakukan kontak fisik dengan Li Fugui. Sekarang, dan jika dilihat dari sudut pandang orang ketiga, itu akan menjadi sangat ambigu. Pikiran Su Qing berantakan. Salah satu kakinya tidak stabil, dan pusat gravitasinya bergeser, dan dia akan jatuh ke tanah. Li Fugui juga terkejut, dan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menarik Su Qing akibatnya. Tubuh Li Fugui juga jatuh ke tanah mengikuti tubuh Su Qing. Dalam sekejap, Li Fugui memeluk pinggang ramping Su Qing dengan kedua tangan, dan jatuh lurus ke rerumputan. Tapi bibirnya dan bibir Su Qing tercetak rapat. Udara tiba-tiba mengembun, Li Fugui dan Su Qing membuka mata lebar-lebar pada saat yang sama. Adegan ini berlangsung selama beberapa detik sebelum Su Qing mendorong Li Fugui pergi dan menamparkan Li Fugui dengan dingin. Tepuk tangan meriah bahkan membuat Bibi Liu khawatir di ruangan itu. Bibi Liu bertanya, "Apa yang terjadi di luar?" Tidak apa-apa," Li Fugui buru-buru menjawab, menutupi pipinya. Jika Din Su dan Bibi Liu mengetahui hal ini, bagaimana mungkin Li Fugui berani datang ke pintu di masa depan? Namun, setelah ditampar, Li Fugui masih sedikit kesal. Dia tidak bersungguh-sungguh sekarang. Tapi berpikir bahwa dia benar-benar mencium Su Qing, Li Fugui merasa seimbang, dan berkata dengan canggung, "Su Qing, maafkan aku tidak bermaksud begitu, aku tahu." Su Qing berdiri dari rerumputan, dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, "Tidak perlu membicarakan apa yang baru saja terjadi." Li Fugui tertegun. Dia tidak mengerti sesuatu. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan berbicara, Su Qing sudah berbalik dan memasuki villa. Li Fugui menggelengkan kepalanya. Dia lebih suka meneruskan alam semesta ke pemahaman yang menyeluruh daripada menebak pikiran seorang wanita. Sambil sarapan, Bibi Liu bertanya lagi dengan prihatin, "Fugui, apa yang akan kamu lakukan nanti?" "Aku akan belajar mengemudi." Li Fugui mengutarakan rencananya. Din Su tersenyum dan berkata, "Fugui, kamu tidak perlu terburu-buru untuk belajar mengemudi. Menurutku, sebaiknya kamu pergi ke klinik di pagi hari dan belajar mengemudi di sore hari." "Saya akan mendengarkan Din Su." Li Fugui secara alami mengikuti. Dan jangan lihat sekeliling Li Fugui di rumah sakit rakyat kemarin, banyak orang yang memuji Li Fugui. Tapi kebanyakan dari mereka adalah perawat yang tidak tertarik, dan sedikit dokter muda. Rumah sakit rakyat setidaknya merupakan rumah sakit kelas 3 di Kabupaten Qinglong, dengan departemen lengkap dan banyak staf. Di antara mereka, saya khawatir ada beberapa orang yang tidak tahu harus berpikir apa tentang dia. Li Fugui juga ingin menyerang saat setrika masih panas, untuk mendapatkan lebih banyak reputasi dan mendapatkan pijakan yang kokoh di rumah sakit rakyat. Setelah sarapan, Li Fugui mengikuti Din Su dan Su Qing datang ke rumah sakit rakyat. Sebagai dekan Su sibuk dengan tugas resminya, jadi dia meminta Su Qing untuk mengatur Li Fugui. Su Qing berkata, "Hari ini, Anda dapat pergi ke departemen anorektal untuk berkonsultasi." "Oke." Li Fugui sedikit enggan. Tapi siapa dia masih sedikit kasihan pada Su Qing sekarang, dia tidak punya pilihan selain setuju. Setengah jam kemudian, Li Fugui ditugaskan di kantor di departemen anorektal. Segera, Li Fugui tahu mengapa Su Qing mengaturnya di departemen anorektal. Bagian anorektal bisa dikatakan sebagai bagian tersibuk dalam pembedahan. Sebelum pantat Li Fugui panas, pasien pertama masuk.
Apa yang membuat mata Li Fugui terbuka lebar adalah pasien mulai melepas celananya saat dia masuk. Apa yang kamu lakukan? Li Fugui terkejut. Meskipun ini adalah seorang wanita, dan dia tidak terlihat tua, wajahnya tidak terlalu cantik, tetapi dia lumayan. Tetapi Li Fugui tidak berniat mengambil keuntungan dari orang lain. Pasien wanita memutar matanya dan berkata, "Tentu saja saya menemui dokter." Saya berkata, "Dokter, bisakah Anda berhenti berbicara dan menyelesaikan resepnya dengan cepat? Saya harus kembali bekerja, ini." Li Fugui langsung terpana oleh ketangguhan pihak lain, dia langsung berkata, "Kalau begitu tunggu saja." Setelah berbicara, Li Fugui menutup pintu kantor secepat mungkin, lalu memberi isyarat agar pasien wanita itu berbaring di meja pemeriksaan. "Angkat pantatmu, miringkan," kata Komandan Li Fugui. Pasien wanita itu sangat kooperatif, dan sepertinya ini bukan pertama kalinya dia menjalani pemeriksaan, dan dia bahkan tidak peduli dipandang rendah oleh Li Fugui. Melepas celananya, Li Fugui sesak napas dan hampir mimisan. Hingga akhirnya, Li Fugui tetap menahan resah hatinya dengan penuh kegigihan, agar tidak melakukan kesalahan. "Apakah kamu siap?" Setelah beberapa menit, pasien wanita itu tetap mempertahankan postur ini, tetapi dia sedikit lelah dan mendesaknya. Li Fugui mengangguk dan berkata, "Oke, sudah sembuh." Pasien wanita itu bertanya dengan gugup, "Wasir macam apa? Apakah Anda perlu dirawat di rumah sakit?" Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Wasir Anda tidak serius. Anda tidak perlu dirawat di rumah sakit. Aku akan meresepkan obat untukmu." "Kamu tidak perlu dirawat di rumah sakit." Dia mendengar ini. Li Fugui langsung menulis resep. Pasien wanita mengambilnya dan melihatnya. Dia tercengang, dan bertanya, "Bukankah Anda seorang dokter pengobatan barat? Mengapa Anda meresepkan obat tradisional Tiongkok?" Li Fugui berkata dengan tidak sabar, "Saya suka makan. Tapi jika saya tidak memakannya, saya akan jatuh." Berikutnya, pasien mengangkat matanya dan berkata, "Mengapa kamu berbicara? Saya belum pernah melihat dokter seperti Anda." Li Fugui tidak repot-repot memperhatikan apa yang dikatakan orang lain. Meskipun resep yang dia resepkan berasal dari apotek tradisional Tiongkok, selama pasien wanita ini meminumnya, dia akan tahu bahwa dia beruntung bertemu dengannya. Kecepatan konsultasi dan resep Li Fugui sangat cepat. Di pagi hari, kecuali 2 pasien yang sangat serius yang perlu dirawat di rumah sakit untuk operasi, semua pasien lainnya diberhentikan atas resep Li Fugui. Saat Li Fugui melihat arlojinya dan hendak meninggalkan pekerjaannya, ada ketukan lagi di pintu kantor. "Silakan masuk," Li Fugui berkata dengan santai. "Dokter, bisakah Anda memeriksa saya?" Seorang wanita muda cantik dengan sosok yang baik masuk. "Ayolah," kata dalam bisikan gugup. Li Fugui merasa suaranya agak familiar, dan ketika dia melihat ke atas, dia tertegun. Pada saat ini, pasien wanita itu juga melihat wajah Li Fugui, dan wajahnya yang cantik menjadi merah. Reaksi pertamanya adalah berbalik dan pergi, tapi sekarang sudah siang. Jika dia pergi, dia harus menunggu sampai jam 2 siang, setelah rumah sakit berangkat kerja, untuk bisa berkonsultasi lagi. Ini bola-balik, saya tidak tahu berapa banyak waktu yang terbuang. "Ini kamu?" Li Fugui sedikit geli. Wanita muda itu mengertakkan gigi dan berkata, "Aku tidak menyangka itu kamu. Apakah kamu seorang dokter?" Li Fugui mengangguk, lalu bertanya dengan tatapan aneh, "Kamu juga datang untuk melihat Wasir?" Berkata, "Ya." Li Fugui menutup pintu kantor, menunjuk ke meja pemeriksaan, dan berkata, "Naik." Pasien wanita muda itu memegang tas di tangannya erat-erat dengan jari-jarinya dicat dengan cat kuku merah, dan dia berkata, "Ada bukan dokter wanita?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kamu bisa keluar dan mencarinya, mungkin lihat jadwal rumah sakit." Pasien wanita muda itu berbalik dan pergi. Li Fugui juga tidak menganggapnya serius. Setelah menulis kasusnya, sekarang waktunya untuk pulang kerja. Dia harus pergi berlatih di sore hari, dan wanita muda dan cantik tadi tidak lain adalah wanita yang dia temui di ladang lobak hari itu dan hampir diperkosa oleh seorang pria muda. Li Fugui tahu bahwa wanita ini mungkin sangat tidak nyaman melihatnya, tetapi Li Fugui sama sekali tidak nyaman. Bagaimanapun juga,
dia tidak memilih pasien. Hanya saja saat dia keluar dari kantor dekan, mood baiknya tiba-tiba menghilang. Hanya karena di kantor, seseorang mengkritiknya dengan tidak puas. Saya hanya mendengar suara pria tua di kantor berkata, "Din-su, saya tahu Anda menyukai Lee Fugui. Saya menyimpan pendapat saya tentang keterampilan medisnya dan menghormati pilihan Anda. Tapi sekarang, aku harus berdiri dan berbicara. Lao Li, kamu bisa berbicara langsung jika ada yang ingin kamu katakan." Suara Din-su sangat tenang. Li tua berkata dengan marah, "Presiden Su, kami adalah rumah sakit kelas 3, rumah sakit terbaik di Kabupaten Qinglong, bukan rumah sakit pengobatan Tiongkok tradisional, tetapi Lee Fugui baik. Semua resep yang diberikan kepada pasien di pagi hari adalah resep pengobatan Tiongkok. Sekarang para pasien mengeluh." Presiden Su tersenyum dengan tenang dan berkata, "Lao Li, rumah sakit kami belum menetapkan bahwa pengobatan barat harus digunakan baru-baru ini. Selama itu dapat menyembuhkan pasien. Gunakan jangan semua obat digunakan. Obat tradisional Tiongkok tidak mahal, dan dapat mengurangi beban pasien." Wajah Lao Li membeku, lalu dia berkata dengan canggung, "Din, itu yang aku katakan. Tapi akan sulit bagi dokter lain untuk meresepkan obat pada saat itu. Pasti akan ada banyak orang yang mengeluh." Din-su melambaikan tangannya dan berkata, "Li tua, saya tidak akan mengganggu orang lain. Lee Fugui sekarang menjadi konsultan di rumah sakit kami. Perilakunya tidak akan memengaruhi dokter lain. Anda dapat yakin tentang ini." "Din, Anda harus mengurus masalah ini. Meskipun dokter dapat membujuk, tetapi perwakilan medis, perusahaan farmasi tidak mudah ditangani." Lao Li meninggalkan sepatah kata pun dengan ketidakpuasan dan berdiri, hendak pergi. Alhasil, begitu pintu dibuka, Lao Li Ai melihat Lee Fugui berdiri di luar kantor. Li tua mendengus dingin, menyipitkan mata ke arah Lee Fugui, lalu berbalik dan pergi. Lee Fugui tersenyum, tidak marah, berjalan ke kantor dekan, dan berkata, "Din-su, ini bukan bisnis yang baik, dan aku membuatmu bermasalah." Din-su tersenyum dan berkata, "Fugui, apakah kamu emosional?" Lee Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Din, bagaimana ini mungkin? Saya baru di sini. Adalah normal bagi beberapa orang untuk melihat saya dengan ketidaksenangan. Saya bukan uang kertas, seperti saya." "Fugui, jika kamu mengatakan itu, kamu memiliki emosi." Din-su menggelengkan kepalanya, merenung sejenak, lalu berkata, "Tapi apa yang dikatakan Lao Li juga benar. Jika kamu kaya, kamu bisa meresepkan obat barat di masa depan. Jadi mari kita resepkan obat. Beberapa orang masih sangat menyusahkan. Apalagi kamu, biarpun aku Din juga tidak mudah." "Din, apakah ini sangat kuat?" Lee Fugui terkejut. Meskipun dia memiliki warisan dan keterampilan medis yang luar biasa, dia tidak terlalu paham dengan hal-hal seperti rumah sakit dan obat-obatan. Din-su memikirkannya sejenak dan berkata, "Tidak apa-apa sekarang. Jika seseorang menghubungi Anda jika kamu tidak bisa mengatasinya, kamu bisa berbicara dengan baik. Jika kamu tidak bisa mengatasinya dengan baik, kamu bisa datang kepadaku." "Bagus." Lee Fugui mengangguk dengan cepat. Tapi dia tidak menganggapnya serius. Dengan keahliannya, selama dia tidak memprovokasi orang lain tidak akan memprovokasi dia, kan? Sore, dekan mengubah topik pembicaraan, meraih tangan Lee Fugui, dan berjalan menuju pintu sambil tersenyum. Di kafetaria rumah sakit, adegan dekan Su dan Lee Fugui yang muncul bersama langsung menarik perhatian semua staf rumah sakit. Saat Bibi melihat Lee Fugui, dia sangat antusias sehingga dia tidak memutar sendoknya. Dia memasukkan sesendok besar daging langsung ke mangkuk Lee Fugui, terus menatap Lee Fugui, dan berkata, "Kamu adalah Lee Miracle Doctor, TSK. Dia masih tampan, Dr. Lee, apakah kamu sudah menikah?" Lee Fugui tidak pernah mengalami pertempuran seperti itu. Dia menggaruk kepalanya dan merasa sedikit malu. Ketika bibi kantin mendengar bahwa Lee Fugui belum menikah, lampu hijau muncul di matanya dan berkata, "Itu tidak baik. Di usiamu, Anda harus saya menikah, atau saya akan memperkenalkan Anda kepada beberapa mitra. Saya yakin Anda akan puas, Lee." Fugui sedikit tercengang. Untungnya,
Seorang perawat wanita di sebelahnya terkikik dan berkata, "Bibi Zhang, mengapa Dokter Ajaib Li perlu memperkenalkan seseorang? Dia hanya memiliki penglihatan yang tinggi." Li Fugui sangat malu sehingga dia cepat-cepat pergi setelah makan. Selama makan, Li Fugui masih memperhatikan bahwa banyak dokter juga sering melihat ke atas, dan mata beberapa orang jelas penuh dengan kecemburuan dan permusuhan. Li Fugui tidak terlalu memikirkannya, itu biasa-biasa saja untuk tidak dicemburui oleh orang lain. Selain itu, dia mendapat dukungan dari Dekan Su, jadi dia tidak perlu takut. Setelah makan malam, Li Fugui menerima telepon dari Gao Yunru, yang sudah menunggu di pintu masuk dari rumah sakit dia meninggal. Setelah Li Fugui mengemasi barang-barangnya, dia keluar dan masuk ke mobil. Gao Yunru terkikik dan berkata, "Fugui, bagaimana kamu beristirahat tadi malam?" "Saudari Gao, saya tidak ingin tinggal di rumah Dinsu, tetapi keramat tamahannya sulit didapat, dan tidak ada yang bisa saya lakukan, Li." Fugui buru-buru menjelaskan. Gao Yunru memalingkan matanya yang indah dan berkata dengan menggoda, "Saya pikir Bibi Liu sangat berharap Anda bisa menjadi menantunya. Fugui, Anda harus memanfaatkan kesempatan ini." "Kakak Gao, bagaimana mungkin?" Jantung Li Fugui berdetak kencang, dan dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Gao Yunru tersenyum dan berkata, "Fugui, kamu tidak berpikir itu karena kamu memandang rendah Dr. Su, kan?" "Tidak, itu karena Dr. Su tidak menyukaiku. Lagi pula, aku tidak bermaksud begitu. Nona Gao, kamu tahu, aku menyukaimu." Li Fugui terburu-buru, jadi dia hanya mengatakan apa yang ada di hatinya. Gao Yunru tersipu, menoleh, dan berkata dengan nada yang tidak wajar, "Fugui, jangan bicara omong kosong." Li Fugui berkata saat setrika masih panas, "Kakak Gao, aku tidak berbicara omong kosong, aku hanya menyukaimu." Berbicara, Li Fugui dengan berani membungkuk dan mencium pipi tipis Gao Yunru. Gao Yunru tidak menanggapi. Li Fugui menjadi lebih berani, dan dengan lembut mengelusnya dengan satu tangan. Ketika Li Fugui ingin melangkah lebih jauh, Gao Yunru berjuang dan berkata, "Fugui, tidak, kamu tidak bisa berada di sini, biarkan aku pergi dan duduk." Li Fugui tentu saja tidak ingin melepaskannya, tetapi dia akhirnya melepaskan Gao Yunru, meluruskan postur tubuhnya, dan duduk di kursi kopilot. Karena dia melihat Su Qingzheng keluar dari rumah sakit dan berjalan lurus menuju berjalan ke sini. Gao Yunru juga melihat Su Qing. Dia buru-buru mengatur pakaiannya, menarik napas dalam-dalam, dan ketika wajahnya kembali normal, Su Qing sudah membuka pintu mobil. Li Fugui agak bingung, jadi dia tidak bisa membantu. Bertanya Said, "Din Su, bukankah kamu harus pergi bekerja di sore hari, Su?" Qing meliriknya dan berkata dengan ringan, "Ayahku memintaku untuk membawamu berlatih mengemudi di sore hari." "Ah." Li Fugui tertegun, hatinya tak berdaya. Din Su sangat antusias padanya sehingga dia benar-benar tidak tahu bagaimana menolak. Tapi ini juga membuat rencana Li Fugui menjadi sia-sia lagi. Gao Yunru terkikik, berkata, "Xiao Qing, jika saya ingat dengan benar, Anda mungkin tidak mengikuti tes SIM. Tepat. Anda dapat mengikuti tes dengan Fugui." Bersambung.